Ketika Rasulullah ditimpa kesedihan bertubi-tubi, di mana sang istri tercinta Sayyidah Khadijah meninggal dunia dan sang paman Abu Thalib juga meninggal dunia, Rasulullah sangat kehilangan dua sosok yang selama itu mendukung dakwahnya. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mendapat cobaan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy yang menolak dakwahnya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya dalam satu malam. Pada malam itu, Malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bersama Malaikat Mikail dan satu malaikat lagi yang membawa air Zam-Zam. Ketiga malaikat itu melakukan operasi pembelahan dada, menyucikan hati Rasulullah dari keburukan dengan air Zam-Zam dan memenuhinya dengan berbagai kebaikan, mulai dari pengetahuan, keyakinan, hingga keislamannya. Setelah itu Rasulullah diajak untuk menaiki kendaraan yang bernama Buraq. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Haram. Beliau terbang bersama Malaikat Jibril menaiki Buraq dan singgah di kota Madinah. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa Rasulullah nantinya akan berhijrah ke kota itu. Lalu keduanya melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di kota Madian, di mana tempat itu Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun. Lalu keduanya juga melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Selanjutnya, Malaikat Jibril dan Rasulullah singgah ke Tuur Sina, tempat di mana Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Perjalanan Isra pun dilanjutkan oleh Malaikat Jibril dan Rasulullah. Beliau kemudian singgah di kota Bethlehem, di mana tempat itu Nabi Isa alaihi salam lahir dari perempuan suci bernama Maryam, dan beliau pun sholat 2 rakaat di sana. Dan tibalah Rasulullah singgah di tempat terakhir di Masjidil Aqsa. Beliau di sana bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa, sebelum akhirnya Malaikat Jibril membawanya ke langit ke-7, yang disebut perjalanan Mi'raj, untuk bertemu suatu zat yang luar biasa. Setelah Rasulullah bersinggah di Masjidil Aqsa dalam perjalanan Isra, Malaikat Jibril membawa Rasulullah mengendarai Buraq menuju Sidratul Muntaha atau langit ke-7. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Aqsa dan singgah di langit pertama. Ketika dibukakan pintu langit pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Adam alaihi salam dan mengucapkan salam. Nabi Adam pun menjawab salam tersebut dan mengakui kenabian Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah juga menampakkan ruh para syuhada di sebelah kanan dan ruh orang-orang sengsara di sebelah kiri. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya dan sampai pada langit kedua. Ketika pintu langit kedua dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Kedua belah pihak pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Yahya serta Nabi Isa pun menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana Nabi Adam sebelumnya. Perjalanan pun dilanjutkan hingga sampai pada langit ketiga. Ketika pintu langit ketiga dibuka, Rasulullah bertemu dengan seseorang yang tampan bagaikan rembulan di malam purnama di antara bintang-bintang. Rasulullah kemudian bertanya kepada Malaikat Jibril tentang orang tampan tersebut. Kemudian Malaikat Jibril menjelaskan bahwa dia adalah Nabi Yusuf alaihi salam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Dan Nabi Yusuf alaihi salam mendoakan kebaikan serta menetapkan nubuah kenabian beliau sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Kemudian Malaikat Jibril dan Rasulullah melanjutkan perjalanannya hingga sampai ke langit keempat. Ketika pintu langit keempat dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Keduanya pun saling ucap jawab salam. Rasulullah dan Nabi Idris kemudian bercakap-cakap tentang kebesaran Allah, dan keduanya pun saling mengagumi satu sama lain. Perjalanan pun dilanjutkan dan sampai di langit kelima. Ketika pintu langit kelima dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Keduanya pun saling ucap jawab salam, dan Nabi Harun juga menetapkan nubuah kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan dan sampai di langit ke-6. Ketika pintu langit ke-6 dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Rasulullah melihat Nabi Musa sedang menangis, kemudian bertanya, "Wahai Musa, apa yang membuat engkau menangis?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Aku menangis karena ada orang yang lebih muda diutus setelahku, tetapi umatnya lebih banyak yang masuk surga daripada umatku." Hal itu bukan dikarenakan Nabi Musa iri dengan Nabi Muhammad, melainkan karena merasa menyesal mengapa umatnya dahulu banyak melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian perjalanan Mi'raj pun dilanjutkan menuju langit ke-7. Ketika pintu langit ke-7 dibuka, Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Malaikat Jibril kemudian berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah ayahmu, ucapkanlah salam kepadanya." Rasulullah kemudian mengucapkan salam kepada Nabi Ibrahim, yang saat itu punggungnya sedang bersandar di Baitul Ma'mur.
Nabi Ibrahim kemudian menjawab salam Rasulullah serta menyambut, "Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu supaya perbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas dan subur." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah pohon surga itu?" Pohon surga itu ialah kalimat La haula wala quwata illa billah.